Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa Rombel A yang telah bergabung pada mata kuliah konsep dasar IPA lanjut pada pertemuan ke-14 ini ya. Pada pertemuan kali ini kita juga dibersamai oleh Bapak Dr. Retnat Adi Nur Cahyono MPD. Terima kasih Bapak. Langsung saja kita akan mulai materi pada hari ini. Sebelumnya, adakah yang maaf bisa di-mute dulu ya, speakernya bisa di-mute dulu ya. Adakah yang sudah mempelajari atau sudah menengok di Elena? Hari ini kita akan belajar mengenai topik apa? Sudah, Bu. Sudah. Ini kita akan membahas mengenai air. Apa saja yang akan kita bahas terkait dengan air hari ini? Pencemaran air. Iya. Salah satunya pencemaran air. Iya, benar sekali. Salah satunya adalah pencemaran air. Nah, konsep dasar IPA lanjut ini merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang pada semester genap, di mana sebelumnya para mahasiswa ini telah lulus pada mata kuliah prasyarat yaitu konsep dasar IPA. Langsung saja, untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama adalah mahasiswa mampu mengkaji pola dan sifat zat, energi, serta gerak. Yang kedua, mahasiswa mampu mengkaji struktur bumi dan alam semesta melalui berbagai metodologi IPA. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengkaji hubungan IPA dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan dari perkuliahan ini spesifik ke materinya. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian air, kemudian menguraikan komposisi air, menjelaskan sifat-sifat air, menganalisis kriteria air bersih serta manfaat air bagi kehidupan, kemudian menjelaskan daur air, baik yang pendek, sedang, maupun panjang, serta menganalisis pencemaran air dan cara menanggulangi maupun cara mengatasinya. Yang terakhir adalah merancang percobaan terkait sifat-sifat air, hujan, dan sejenisnya. Kemudian, mengapa kita perlu mempelajari materi ini? Seberapa pentingkah materi ini untuk dipelajari? Jadi materi ini sangat penting untuk dipelajari karena air merupakan zat yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Pada tubuh manusia, jika itu perempuan atau wanita, 60%-nya terdiri dari air. Dan apabila itu laki-laki, maka 65%-nya terdiri dari air. Komponen darah 94%-nya adalah air, yaitu pada plasma darah. Di mana plasma darah itu merupakan komponen darah tempat terlarutnya eritrosit, trombosit, leukosit, maupun nutrisi-nutrisi lain yang selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh, baik nutrisi maupun oksigen, dia terlalu dalam darah yang mayoritas atau komponen utamanya adalah air. Selanjutnya pada paru-paru, 85% terdiri dari air. Pada ginjal, 63%-nya adalah air. Pada otak, 83%-nya adalah air. Kemudian pada mata, 95% adalah air. Pada jantung, 75% adalah air. Demikian pula pada otot, 75%-nya juga adalah air. Ketika kita berbicara mengenai IPA, kita tidak hanya berbicara mengenai tubuh kita sendiri, akan tapi kita juga berbicara tentang interaksi, tentang habitat, tentang bagaimana kita hidup dalam suatu tempat, utamanya adalah di bumi. Untuk bumi, mayoritas atau komponennya, dia lebih banyak terdiri dari air dibandingkan dengan daratannya. Di mana air itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu air laut atau ocean water, kemudian ada air tawar atau fresh water. Untuk air laut, dia 97%. Jadi, dua komponen tadi antara air laut dan air tawar, 97% dari air adalah air laut. Kemudian 3%-nya adalah air tawar, di mana air tawar ini 70%-nya terdiri dari glasier atau es yang ada di kutub. Kemudian 29% adalah mata air di bawah tanah atau underground. Kemudian yang 1% adalah sungai dan danau.
Kita mulai masuk ke komponen atau bagian pertama dari pembahasan kita pada topik air ini. Kita mulai dari pengertian air. Menurut para ahli, di sini saya mencantumkan ada 6 ahli. Yang pertama, Sitanala Arsyad menyebutkan bahwa air adalah senyawa gabungan antara 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen menjadi H2O. Mohon maaf, di sini ada salah ketik sedikit. Berdasarkan pengertian menurut para ahli, kita bisa menarik beberapa kesimpulan, beberapa poin penting dari berbagai sudut pandang. Di antaranya yang pertama adalah air merupakan senyawa yang terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, di mana senyawa ini sangat penting bagi kehidupan kita maupun kehidupan mikroorganisme lain. Mengapa? Karena air merupakan komponen yang esensial dibutuhkan oleh makhluk hidup, baik itu untuk memenuhi kebutuhannya, untuk melarutkan nutrisi dan oksigen di dalam tubuh yang akhirnya diedarkan ke seluruh jaringan, kemudian sebagai tempat hidup, kemudian juga sebagai salah satu sumber energi yang apabila kita bisa mengelolanya akan menjadi sumber energi yang bisa dikatakan sangat besar dan tidak ada habisnya. Selanjutnya untuk komposisi air, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa air terdiri dari hidrogen dan oksigen. Kita lanjutkan. Selanjutnya untuk sifat-sifat air. Nah, ini adalah contohnya. Contoh dari sifat-sifat air atau penjelasan lebih lanjut dari sifat-sifat air. Yang pertama adalah air dapat berubah wujudnya, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa air pada fase padat ini, dia bisa menjadi cair jika diletakkan pada suhu yang lebih tinggi. Kemudian, air ini bisa menjadi padat atau istilahnya membeku jika dia diletakkan atau dia ditempatkan pada suhu di bawah 0 derajat, yang dinamakan dengan membeku. Kemudian, dari cair ini bisa menjadi gas yang disebut menguap apabila dipanaskan. Dan dari gas ini bisa menjadi cair atau dia akan mengembun jika mendapatkan suhu yang lebih rendah atau istilah lainnya kondensasi. Prinsip inilah yang akan digunakan pada siklus air. Untuk sifat yang kedua adalah mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya adalah air terjun ini. Air ini bisa naik ke atas apabila diberi perlakuan atau diberi gaya tertentu, diberi tekanan tertentu, misalnya dengan memompa. Misalnya lagi dengan penerapan teknologi lain yang memungkinkan air bergerak dari bawah ke atas. Selanjutnya, terkait dengan kapilaritas air. Jadi, pada satu sisi ini kita masukkan ke dalam air, sisi yang lainnya di luar gelas yang berisi air. Lama-kelamaan, air akan merambat, kemudian dia akan keluar melalui kain yang dicelupkan ini, karena kain ini memiliki daya kapilaritas. Nah, walaupun daya kapilaritas pada kain ini ada, jika air tidak memiliki daya kapilaritas, atau air tidak memiliki kemampuan untuk diserap pori-pori, maka dia juga tidak akan bisa keluar menjadi seperti ini. Yang selanjutnya adalah air permukaannya datar apabila dia tenang. Nah, walaupun posisi botol yang di sini dimiring-miringkan, diubah-ubah, tapi air tidak akan bergejolak karena dia pada posisi tenang. Lain, kita lanjutkan untuk sifat air yang selanjutnya, yaitu air memiliki massa. Sebagai contohnya, di sini diketahui bahwa massa air misalnya 120 gram dengan volume 60 cm3. Kemudian ditanyakan massa jenis airnya berapa. Maka kita tuliskan bahwa rumus massa jenis adalah Rho M per V, di mana Rho atau massa jenis air adalah 120 gram per 60 cm3, sehingga Rho sama dengan 2 gram per cm3. Dari rumus ini, kita sudah bisa tahu bahwa sifat air yang pertama adalah dia memiliki massa, sedangkan yang kedua adalah dia memiliki volume. Ketika dia memiliki volume, berarti air itu menempati ruangan. Kenapa dikatakan kalau memiliki volume air menempati ruangan? Karena dia bisa diukur volumenya jika dia menempati ruangan tertentu. Misalnya, dia menempati gelas. Kita bisa ukur volumenya berapa mili karena dia menempati ruang gelas.
Atau ketika dia misalnya menempati kaleng, kita bisa ukur berapa mili dengan misalnya menentukan volume kaleng yang berbentuk tabung melalui menghitung dengan memasukkannya ke dalam rumus. Yang selanjutnya ini masih berhubungan yaitu air menempati ruang dan bentuk air sesuai dengan bentuk ruang yang ditempatinya. Selanjutnya adalah air melarutkan berbagai zat. Ini sebagai ilustrasi saja bahwa air mampu melarutkan zat A, B, C, D, tapi dia misalnya tidak bisa melarutkan zat E. Mengapa? Karena ada sifat tertentu yang menyebabkan zat tersebut tidak dapat larut di dalam air. Contohnya minyak. Kemudian contoh lainnya misalnya pasir. Mengapa pasir tidak bisa larut di dalam air? Oh, karena dia fisiknya, substansinya terlalu besar, sehingga air sulit untuk melarutkannya. Mengapa tanah bisa larut di dalam air? Oh, karena material atau partikel tanah itu adalah kecil atau lembut. Jadi, dia bisa larut ke dalam air. Yang selanjutnya adalah air menekan ke segala arah. Dari sini dapat kita ketahui bahwa air menekan ke segala arah. Jika pada bagian sini kita berikan lubang, maka dia juga akan keluar. Jika kita berikan lubang di sebelah sini, maka dia juga akan keluar melalui sini. Akan tetapi, semakin ke dalam atau semakin ke bawah dari permukaan air ini, maka tekanannya akan semakin besar, ditunjukkan dengan pancuran air yang semakin jauh. Kemudian masuk pada materi berikutnya, kita akan membahas mengenai manfaat air bagi kehidupan. Jadi fungsi yang paling utama yang dimiliki oleh air dalam menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup adalah sebagai pengisi cairan di dalam tubuh. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi ya, bahwa jika perempuan maka 60%-nya adalah air, dan jika dia laki-laki maka 65%-nya adalah air. Maka dari itu, makhluk hidup meminum air. Selain digunakan untuk minum, air juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. Jika kita membicarakan mengenai kebermanfaatan air dari air ini, maka tidak akan ada habisnya, karena manfaat airnya akan ada terus, akan berkesinambungan, akan saling berantai. Hal ini karena air memang sangat dibutuhkan dan sangat penting di bumi. Kemudian ada pun berbagai macam manfaat air yang dapat kita rasakan dalam aktivitas sehari-hari, antara lain yang pertama, memenuhi kebutuhan cairan di dalam tubuh. Jika cairan ini kurang atau cairan dalam tubuh kita ini kurang, maka kita akan mengalami dehidrasi. Dehidrasi itu ada tingkatannya, ada dehidrasi ringan, sedang, kemudian berat. Kalau dehidrasi ringan, tubuh akan mengirimkan kode. Maka kodenya seperti apa? Kodenya kita akan merasa haus. Kemudian jika dehidrasi sedang seperti apa? Jika dehidrasi berat seperti apa? Nah, pada dehidrasi berat ini biasanya kita sudah tidak akan merasakan haus, tapi tubuh kita akan langsung lemas. Kehilangan cairan secara banyak atau yang menyebabkan dia dehidrasi berat, ini biasanya bukan melalui aktivitas, tapi misalnya karena sakit, karena muntaber, atau karena dia muntah, karena dia diare, maka dia bisa kehilangan cairan tubuh secara besar-besaran. Kemudian untuk menyegarkan badan, membantu pekerjaan rumah sehari-hari, yang ini saya rasa sudah sangat jelas, tidak perlu saya sebutkan, membantu pekerjaan sehari-hari itu seperti apa, kemudian membersihkan badan, menjaga kesehatan tubuh, menjaga kelestarian lingkungan, membantu kesuksesan bercocok tanam, dan melancarkan perekonomian masyarakat. Kenapa kok air bisa melancarkan perekonomian masyarakat? Karena dengan adanya air, maka kebutuhan untuk bercocok tanam ada. Ketika bercocok tanam lancar, sukses, maka kebutuhan pangan tercukupi. Kemudian lagi, ketika sumber air melimpah, maka masyarakat bisa memanfaatkannya sebagai sumber energi, misalnya sebagai pembangkit listrik tenaga air, misalnya seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, ini ada informasi tambahan terkait manfaat minum air putih untuk tubuh, bisa kita bahas lebih lanjut pada perkuliahan di Elena. Nah, kriteria air bersih. Di sini ada beberapa kriteria air bersih. Di antaranya, jernih dan tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, memiliki suhu yang normal, pH netral, tidak mengandung zat kimia yang berlebihan dan tidak berbahaya, kemudian bebas dari bakteri atau mikroorganisme. Jadi ini adalah kriteria air bersih yang layak untuk dikonsumsi.
Jadi selain dari komponen kimianya, misalnya pH, kemudian juga kita harus cek juga dari komponen biologinya. Apakah dia mengandung bakteri misalnya, ada sumur tertentu yang telah tercemar E. coli atau Entomobacter, dia akan tetap jernih. Dia tidak akan berbau, dia tidak akan berasa. Akan tapi ketika dia di tes lab, maka akan terdapat bakteri E. coli atau Entomobacter itu yang sangat berbahaya atau beracun bagi tubuh, salah satunya bisa menyebabkan keracunan atau diare. Nah, kriteria air bersih ini secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk keperluan higien sanitasi, kolam renang, solus per aqua, dan pemandian umum. Di sini ada pengertian dari DO, BOD, dan COD. DO merupakan dissolved oxygen atau oxygen demand, adalah kandungan oksigen yang terlarut di dalam air sebagai parameter untuk mengukur kualitas air. Jika oksigen ini terlarut, jika oksigen yang terlarut di dalam air ini cukup, maka organisme hidup di air berarti juga akan cukup kebutuhan oksigennya. Yang kedua adalah BOD atau Biological Oxygen Demand, yaitu jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai bahan organik di dalam air. Kemudian COD atau Chemical Oxygen Demand, yaitu jumlah kebutuhan senyawa kimia terhadap oksigen untuk mengurai bahan organik. Hubungannya apa? DO, BOD, dan COD ini kita akan bahas pada slide berikutnya. Nah, jadi pengaruh dan peran DO, BOD, dan COD. Jika nilai DO pada air semakin tinggi, maka kualitas air akan semakin baik. Dan pada umumnya, pada suhu 20 derajat Celcius, tingkat DO maksimal adalah 9 ppm part per million atau setara dengan miligram per liter. Berbeda dengan DO, jika BOD semakin tinggi, maka semakin buruk kualitas air dan akan menurunkan nilai DO, dikarenakan banyaknya kandungan mikroorganisme pada air. Berikut tabel dari level BOD pada air. Jadi saya jelaskan ya, terkait DO dan BOD. DO adalah oksigen yang terlarut di dalam air. Nah, BOD adalah jumlah oksigen yang diperlukan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik. Jika BOD semakin tinggi, berarti mikroorganisme yang menguraikan semakin banyak. Ketika mikroorganisme yang menguraikan semakin banyak, maka unsur organik tadi akan diuraikan menjadi senyawa lain, menjadi unsur lain. Ketika sudah diuraikan menjadi unsur lain, berarti kandungan organik dalam air itu akan turun, yang juga akan berpengaruh terhadap DO. Karena ketika BOD ini tinggi, mikroorganisme banyak, mikroorganisme tersebut akan menggunakan DO atau oksigen yang terlarut, sehingga pada akhirnya DO akan semakin turun. Nah, untuk tabelnya bisa dicermati pada antara level hijau, kuning, orange, sampai ke merah. Jika level merah ini, nilai BOD-nya lebih dari 100, masuknya ke sangat buruk atau tercemar. Sedangkan untuk nilai COD, nilainya akan berbanding terbalik dengan OD atau DO, Oxygen Demand. Untuk cara pengukuran, bisa menggunakan metode sampling untuk BOD, sedangkan untuk DO bisa menggunakan metode titrasi dan juga bisa menggunakan metode elektrokimia. Untuk metode-metode ini seperti apa akan kita bahas lebih lanjut melalui Elena atau melalui perkuliahan daring dengan media yang lain. Selanjutnya untuk pencemaran pada air ini kita ambil contoh misalnya di Kota Semarang atau di Kabupaten Semarang. Di salah satu kecamatan di Kabupaten Semarang yaitu di Ungaran, kalau misalnya kalian sering searching atau misalnya membaca berita, di sana pernah terjadi satu kasus besar di mana salah satu sungai itu tercemar oleh limbah pabrik. Tapi akhirnya masyarakat sekitar atau pemuda-pemuda di sekitar situ bisa bisa mengkonservasi atau bisa mengatasi dari pencemaran tersebut, yaitu dengan dialihkan untuk membuat biogas. Biogas itu seperti apa? Nanti kita akan pelajari pada hari ini. Lanjut, untuk macam-macam pencemaran air. Pada dasarnya pencemaran air ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, pencemaran mikroorganisme di dalam air. Pencemaran mikroorganisme dalam air ini biasanya tidak akan menimbulkan perubahan pada bentuk fisik air. Akan tapi ketika diuji lab, maka dia bisa mengandung organisme. Misalnya,
coli itu Entamoeba coli. Dia adalah suatu mikroorganisme yang bersifat racun apabila masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian yang kedua adalah pencemaran air oleh anorganik nutrisi tanaman. Misalnya penggunaan pupuk nitrogen oleh petani yang berlebihan. Itu nanti pada akhirnya bisa mencemari air. Kenapa bisa mencemari air? Karena ketika itu diberikan secara berlebihan, maka pada akhirnya si pupuk-pupuk tersebut hanya akan hanyut ke sungai. Nah, kalau hanyut di sungai dan membentuk endapan semakin lama itu nanti bisa menyebabkan yang namanya eutrofikasi. Sudah pernah dengar ya eutrofikasi itu apa? Kemudian yang ketiga adalah pencemaran oleh bahan kimia anorganik. Nah, bahan kimia anorganik ini bersifat asam atau dia toksik. Misalnya dia bisa mempengaruhi korosif pada suatu besi. Bahayanya apa kalau air sudah bersifat korosif? Bahayanya kalau misalnya nanti pada badan air tersebut misalnya ada jembatan yang dari besi. Nah, itu jembatannya bisa cepat rapuh. Yang terakhir adalah pencemaran bahan kimia organik, misalnya pestisida, deterjen, dan beberapa bahan kimia yang bersifat organik yang dapat larut dalam air yang digunakan manusia, tetapi dapat menyebabkan kematian pada ikan maupun organisme yang hidup di air. Jadi pencemaran bahan kimia organik ini bisa secara langsung maupun tidak langsung. Kenapa kok bahan kimia organik malah bisa mencemari? Nanti kaitannya bisa kalian baca atau kalian simak pada video yang ada di Elena. Di sana dijelaskan mengenai apa itu BO, apa itu COD, dan lain sebagainya. Nah, penyebab pencemaran air. Jadi penyebab pencemaran itu ada banyak sekali, yang di sini saya mencantumkan cukup 3 saja, yaitu industri. Industri itu kenapa kok dia bisa mencemari air? Jika limbahnya sebelum diolah, dia langsung dibuang. Jadi limbah dari industri itu biasanya harusnya diolah dulu untuk memenuhi syarat AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Apabila suatu perusahaan, terutama perusahaan besar ya, dia tidak memenuhi AMDAL tersebut, maka dia bisa ditutup. Bagaimana kok dia tidak bisa memenuhi AMDAL? Salah satunya dilihat dari kriteria limbahnya. Jika limbah yang dibuang ke alam itu adalah limbah yang berbahaya, sudah pasti itu akan mencemari air atau lingkungan yang di sekitarnya. Dan oleh pemerintah biasanya yang seperti itu langsung ditutup. Kemudian yang kedua adalah limbah rumah tangga. Sudah pasti banyak ya, jangankan limbah rumah tangga. Untuk teman-teman mahasiswa yang ngekos, kalau misalnya 2 hari gitu aja tidak buang sampah, pasti sampahnya udah banyak kan? Baik itu dari sampah yang bentuknya cair atau yang bentuknya padat, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah limbah pertanian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa limbah pertanian itu adalah salah satunya penggunaan pestisida ataupun penggunaan pupuk kimia yang secara berlebihan. Kalau yang penggunaan pupuk berlebihan tadi bisa menyebabkan eutrofikasi, kalau penggunaan pestisida ini, jika dia istilahnya terlalu banyak, maka dia akan terlalu dalam air, dan apabila dibawa aliran air ke badan sungai, maka dia akan meracuni organisme yang hidup di dalamnya. Nah, ini salah satunya untuk dampak pencemaran air bagi lingkungan. Yang pertama, menurunkan kadar oksigen. Ketika kadar oksigen ini sudah turun, kira-kira apa yang akan terjadi? Kadar oksigen air sudah turun, kira-kira yang terjadi gimana? Ada yang mau bantu mungkin? Bisa langsung di-unmute, menyebutkan namanya. Kira-kira kenapa? Ketika kadar oksigen ini turun, apa dampaknya terhadap organisme yang hidup di dalamnya? Saya Fani Rahmadani. Ya, silakan Mbak Fani. Menurut saya, menurunnya kadar oksigen di sungai itu dapat membunuh ikan-ikan atau tumbuhan-tumbuhan yang hidup di dalam sungai tersebut karena limbah tadi. Iya. Karena limbah tadi. Terima kasih Mbak Fani. Jadi benar ya, ketika kadar oksigen misalnya di badan air itu turun, maka organisme yang di dalamnya akan kesulitan mendapatkan oksigen. Contohnya seperti apa? Kok pencemaran air itu bisa menurunkan kadar oksigen? Yang pertama, contohnya misalnya membuang limbah atau sampah padat ke sungai. Itu kan akan menutupi permukaan air. Ketika permukaan air tertutupi, maka alga atau tanaman yang ada di dalam air kan dia tidak bisa berfotosintesis. Ketika dia tidak bisa berfotosintesis, maka oksigen yang dihasilkan juga sedikit. Terlebih lagi, sudah permukaannya ditutup, maka sirkulasi udara di dalam air tersebut juga akan terganggu. Itu contohnya.
Yang kedua adalah merusak ekosistem. Jadi saling berkaitan ya, seperti tadi. Kalau misalnya permukaannya tertutup, organisme di dalamnya juga bisa mati. Kemudian kalau organisme di dalamnya mati, maka dia bisa menjadi sampah organik. Kalau sampah organik diurai lagi, maka dia akan melepas berbagai unsur yang akhirnya akan menimbulkan bau atau menimbulkan perubahan warna pada badan air. Yang ketiga adalah menyebabkan berbagai macam penyakit. Jelas ya ini, pencemaran itu jelas akan menyebabkan berbagai macam penyakit. Terlebih lagi kalau air itu air yang dikonsumsi. Untuk standar baku mutu air nanti bisa dilihat kembali di ELENA-nya. Standar baku mutu air untuk yang diminum itu seperti apa, yang untuk hygiene dan sanitasi seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi, terkait eutrofikasi atau proses eutrofikasi yang dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama adalah nutrien atau nutrisi yang terlarut terlalu berlebih. Kemudian akhirnya bisa menimbulkan booming tanaman alga. Atau misalnya tanaman lain, misalnya eceng gondok. Itu kan dia juga habitatnya di air, dan apabila terlalu banyak, maka akan menutup permukaan air. Nah, kalau yang menutup permukaan air itu adalah tanaman, dia kan juga butuh oksigen. Berarti kadar oksigen di dalam air juga semakin turun. Selain karena tertutup oleh si eceng gondok tadi, kan eceng gondok juga butuh oksigen, dan dia mengambilnya juga dari dalam air. Nah, lanjut. Untuk cara mengatasi pencemaran air. Ada beberapa cara ya, yang di sini saya sampaikan ada sekitar 6 cara, yang 2 cara berikutnya di slide selanjutnya. Yang pertama adalah pembuatan kolam stabilisasi. Jadi kolam stabilisasi ini, air akan diolah secara alami untuk menetralisir zat pencemar sebelum dialirkan ke sungai. Jadi biasanya belum ditambahkan atau belum menggunakan teknologi yang canggih. Jadi menerapkan sifat alami dari air. Yang kedua adalah instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Jadi IPAL ini biasanya terdapat pada industri, entah itu industri menengah ke atas ataupun pada rumah sakit, kemudian pada pengolahan limbah, maksud saya pengolahan limbah yang didaur ulang, itu biasanya mereka memiliki IPAL. Yang ketiga adalah pengelolaan ekskrepa atau biasa kita sebutnya tangki untuk membuat biogas. Yang keempat adalah penggunaan deterjen yang ramah lingkungan. Mengapa deterjen yang ramah lingkungan ini penting untuk digunakan? Karena ketika deterjen yang tidak ramah lingkungan ini, dia biasanya akan menghasilkan banyak busa atau foam. Ketika foam ini langsung dibuang ke badan air, maka kasusnya hampir mirip seperti yang tadi, menutupi permukaan air. Selain itu, deterjen itu kan juga mengandung bahan kimia. Nah, bahan kimia itu bisa meracuni organisme yang ada di dalam air. Nah, untuk cara-cara yang lain atau cara mengatasi pencemaran air tentunya disesuaikan dengan kondisinya. Misalnya, kok di situ banyaknya adalah limbah padat, berarti cara mengatasi pencemarannya misalnya dibuang limbahnya. Kemudian kalau misalnya lagi pada kasus tanker atau kapal tangki yang memangkut minyak, kemudian minyaknya tumpah ke laut. Caranya gimana? Apakah lautnya akan dikuras? Kira-kira gimana caranya? Diberikan apa? Diberikan namanya bioremediator. Jadi dia diberikan bakteri, nanti bisa di-searching kalau tidak salah namanya foraminifera. Jadi di situ nanti bakterinya diberikan, nah si bakteri tadi akan, dalam tanda kutip ya, memakan atau mendegradasi dari yang minyak bumi tadi supaya si air laut kembali netral. Nah, jadi kalau diperhatikan, jaringan IPAL ini susunannya cukup sederhana sebenarnya. Kalian sendiri bisa membuat jaringan IPAL, tapi dalam bentuk yang lebih kecil, yang lebih sederhana. Misalnya menggunakan botol, kemudian nanti ada, pernah kan dulu, ada susunannya misalnya paling bawah apa, ada batu yang agak kecil, kemudian ada pasir, kemudian ada sekam, dan seterusnya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya buka untuk sesi pertanyaan. Dua orang penanya saja. Silakan. Mbak Halimatus Sa'diah, langsung saja ya. Saya, Bu. Sampaikan. Iya. Saya, Mbak Bu. Halim. Silakan Mbak Halim. Di-unmute dulu. Mbak Halim di-unmute dulu sebentar. Nah, iya.
Salah satunya itu kan menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Iya. Nah, itu apa ciri-ciri deterjen yang ramah lingkungan itu seperti apa sih, Bu? Atau kalau nggak gitu, cara kita buat meminimalisir penggunaan deterjen sendiri? Ya, terima kasih Mbak Halim. Jadi pertanyaannya Mbak Halim ini, bagaimana toh kita mengetahui kalau deterjen itu ramah lingkungan? Pertanyaan langsung jawab aja ya. Kira-kira ada yang mau menjawab deterjen ramah lingkungan itu yang seperti apa? Cara mengetahuinya gimana? Halo. Deterjen ramah lingkungan itu yang gimana? Kalau secara sederhana, deterjen yang ramah lingkungan. Kandungan fosfatnya yang rendah. Kandungan fosfatnya yang rendah. Ditunjukkan dengan gimana kalau kandungan fosfatnya rendah? Yang berpotensi mengurangi oksigen yang tentu saja akan mempengaruhi pertumbuhan alga. Nah, biasanya secara gampang ya, kalau deterjen yang kurang ramah lingkungan itu busanya melimpah. Jadi pada beberapa iklan di TV, di media massa yang lain, mereka mengklaim bahwa ketika memiliki busa yang banyak, maka dia akan membersihkan lebih bersih. Nah, itu keuntungannya untuk kita. Tapi ketika kita membuang deterjen itu langsung ke permukaan atau ke badan air, maka itu akan lebih sulit untuk diuraikan. Nah, kalau kalian perhatikan pada bungkus deterjen itu ada yang istilahnya las. Pernah dengar istilah las? Las linear alkyl benzyl sulfonat. Jadi itu adalah salah satu bahan dasar pembuatan deterjen. Nah, semakin tinggi kandungan las ini, maka dia akan semakin bersih kalau untuk mencuci. Tapi ketika itu dibuang langsung ke lingkungan, maka dampaknya juga akan semakin tinggi atau akan semakin sulit untuk diurai. Caranya gimana? Gampangnya sih ya, misalnya. Caranya gimana kalau mau mengetahui apakah deterjen itu cukup ramah lingkungan atau tidak ramah lingkungan sama sekali? Misalnya ya, kalian melarutkan deterjen dalam air, kemudian secara tidak sengaja kalian buang di dekat rumah cacing. Tahu kan rumah cacing yang ada kayak coki-coki atasnya itu? Nah, tahu paham kan? Nah, kalau kalian buang di sekitar situ, kan tidak akan langsung mengenai si cacing itu. Tapi terkait dengan sifat air, bahwa sifat air itu meresap melalui pori-pori, tetap akan sampai di rumah cacing tersebut. Nanti kalau cacingnya pada keluar banyak dan segera, oh berarti deterjen itu sifatnya dalam tanda kutip tidak ramah lingkungan. Gitu ya, secara singkat seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya bisa kalian diskusikan lagi pada kolom diskusi di Elena. Untuk pertanyaan atau tanggapan kedua, dipersilakan. Ayo, tidak harus pertanyaan ya, menanggapi juga boleh. Atau misalnya, kalau di tempat saya seperti ini Bu, kira-kira bagaimana? Atau kira-kira bagaimana ya teman-teman? Ya, silakan Mbak Chandra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bu, ya, kenapa silakan. pada sungai itu kan biasanya keruh, tetapi sungai tersebut kan air sungainya akan mengalir ke laut, dan sampai di laut itu akan berwarna bening atau tidak keruh lagi, lebih jernih. Kira-kira kenapa gitu? Iya. Ya, pertanyaan gitu. Ada yang mau membantu menjawab? Ada yang mau membantu menjawab kira-kira kenapa? Kalau air sungai keruh, kok sampai di laut dia jernih? Kok pas di laut dia nggak keruh? Kira-kira karena apa? Intensitas banyaknya. Yang pertama bisa jadi karena banyaknya atau kuantitas airnya sudah banyak. Kemudian untuk sampai ke laut, dia kan melalui perjalanan panjang. Nah, jadi pada beberapa daerah itu biasanya ada yang tersedimentasi begitu. Jadi air itu mengalir, ada beberapa yang mengendap. Entah itu pada cekupan, entah itu misalnya pada batuan atau pada vegetasi yang ada di pinggir sungai. Nah, kemudian sungai yang jernih tergantung dasar permukaan sungainya. Kalau dasar permukaan sungainya itu lumpur atau misalnya tanah, maka dia pasti akan keruh. Juga tergantung juga pada hulunya. Kalau hulunya hujan deras atau banjir, maka bisa dipastikan bahwa
sungai juga akan keruh. Tapi jika permukaannya biasanya misalnya batuan, atau misalnya pasir yang agak berat, misalnya di lereng Merapi itu ya, itu biasanya air yang dialirkan juga akan jernih. Sudah cukup ya terkait untuk diskusi. Secara keseluruhan, ada yang mau ditanyakan terkait pencemaran air ini? Materi yang kita bahas ini, ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup? Nah, jadi kira-kira apa kesimpulannya yang kita pelajari hari ini? Ada yang mau mengajukan pendapat? Kesimpulannya apa? Kesimpulan versi kalian, silakan. Manfaat apa kira-kira yang bisa diambil dari perkuliahan kita hari ini? Jadi, saya Bu. Ya, siapa? Silakan. Saya Penny Aprilia. Ya. Menurut saya kesimpulannya, jadi janganlah janganlah melakukan pembuangan secara sembarangan, apalagi pembuangan limbah, karena jika melakukannya akan menyebabkan pencemaran air dan merusak ekosistem yang ada di air. Ya, terima kasih. Salah satunya kesimpulannya seperti itu ya. Jadi, pencemaran itu disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, kita sebagai manusia, sebagai makhluk Tuhan yang paling berakal, idealnya kita tidak melakukan pembuangan atau kegiatan yang mencemari lingkungan. Karena pada dasarnya lingkungan, termasuk air ya dalam hal ini, itu memiliki kemampuan untuk merecovery dirinya sendiri atau untuk menyehatkan kembali dirinya. Akan tetapi ketika polutan atau limbah atau sampah atau kotoran yang dimasukkan ke dalam suatu lingkungan itu lebih tinggi daripada kemampuan dia untuk merecovery dirinya, maka akan menyebabkan yang namanya pencemaran. Nah, diharapkan setelah kalian mengikuti perkuliahan pada hari ini, kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal apa saja yang sebaiknya saya lakukan dan hal-hal apa saja yang sebaiknya tidak saya lakukan. Nah, untuk terkait diskusi, kalau pada hari ini belum tuntas, bisa kalian lanjutkan di Elena. Nah, di Elena ini sudah kami posting ya, terkait dengan pengantar untuk air, kemudian ada video dari kami, mulai dari pengertian air sampai pada manfaat dan kriteria air bersih. Kemudian untuk bahan ajar, di sini ada yang bentuknya dalam bentuk bahan ajar atau makalah, ada juga PPT, dan contoh rancangan percobaan pada topik air, serta ada video pendukung. Terkait dengan diskusi, di sini ada 2 poin. Yang pertama, jika pada diskusi melalui Zoom kali ini kalian belum jelas, bisa kalian lanjutkan diskusi via Elena. Yang kedua, diskusi adalah mengenai analisis dari pencemaran air yang terjadi di Desa Siwak, Kecamatan Begas, Kabupaten Semarang. Nah, seperti biasanya, pasti ada tugas dan pasti ada kuis. Untuk tugas di sini sekitar 3 nomor saja, kalian silakan analisis secara mandiri, bisa ditulis tangan atau digambar skematis, kemudian difoto dan diupload ke Elena. Batas waktunya 1 minggu. Kemudian untuk ini adalah, maaf ya, salah ketik sedikit. Ini adalah kuis topik air, bukan topik udara dan air. Jadi kuis topik air. Di sini ada 10 soal, di mana 10 soal tersebut adalah pilihan ganda semua, dan dikerjakan pada hari Sabtu pukul 9. Kenapa dikerjakannya pada hari Sabtu? Kenapa tidak sore ini? Karena teman-teman kalian, beberapa ada yang belum join ke dalam diskusi ini. Nah, mungkin mereka masih agak susah sinyal, jadi diberikan kesempatan waktu lebih panjang untuk dapat mengikuti diskusi di Elena. Nah, diharapkan kalian sudah paham benar apa itu materi yang kita bahas pada hari ini, mulai dari pengertian air sampai pada cara menanggulangi pencemaran air. Secara keseluruhan, ada yang ingin ditanyakan? Terkait tugas, terkait apa? Silakan. Cukup? Nah, untuk pertanyaan, jika tidak ada pertanyaan, untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk Pak Adi yang telah join bersama kami. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Pak, terima kasih.
Semoga bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa sekalian. Silakan diskusi dilanjutkan di Elena. Diharapkan benar-benar setelah mengikuti perkuliahan pada hari ini, kalian bisa merefleksikan apa yang kalian dapatkan pada perkuliahan hari ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya N ya ini ya. Ya, Bu.